Welcome back. We are Podcast Gridiron, Podcast NFL Indonesia presented by Markop Media. I'm your today's host Ardio dan ditemani sama teman sesama AFC gue, Oka. What's up boys? Hello. Dan hari ini ada. Gak tau kenapa. You're happy as well. I'm good for you. Dan gue ditemani kita dua ditemani sama teman kita yang mungkin belum familiar sama teman-teman. Say hello, pria tampan di sana. Silakan perkenalkan diri. Let's go. Gue Farhan, umur 24. Gila kayak ini ya, kayak perkenalan ini ya, bujang ya. Kayak perkenalan mau take me out gitu kan. Ya, berarti semua hari ini lengkap ya. Ada yang 21, ada yang 12, ada yang 03. Anjay. Gue mau ngasih satu jari tapi gue takut disensor soalnya sama produser. Jadi ntar aja, nggak usah ya. Nanti aja. Oke. Right. Kita kedatangan teman baru kita, ini Farhan yang ngisi Joey yang hari ini berhalangan for his personal reason, dan nggak apa-apa. Farhan ini a quick introduction, dia itu juga ngebantu kita dalam menganalisa game-gamenya. Jadi basically Farhan ada di balik layar, tapi sekarang kita minta turun gunung, kita minta muncul, rise to the occasion. Alright, with further ado, untuk episode kali ini gue mau bahas dulu harusnya bisa dibahas kemarin sama gue sama Joey, cuman orangnya nggak ada, jadi gue akan singkat aja, yaitu Giants versus Chiefs. It's a very boring game for me personally as a fans. Maybe all of you guys feels the same. Makanya gue akan cepat aja bilang kalau gamenya nggak menarik. Even though Chiefs menang, I'm happy, but still there's some doubts in me karena gue ngelihat gamenya mainnya nggak rapi. First half both teams itu beneran kayak main football, literally football. Ya, karena nendang-nendang semua ya. Kayak betul. Banyak yang kerja tuh Harrison Butker justru. Nah, makanya ini yang kayak, is it football or is it football? Ya kan? Walaupun di second half-nya bisa touchdown, Chiefs ada dari Kareem Hunt, ada dari X-Factor yang gue sebut minggu lalu juga, si Tyquan Thornton actually. Ya jadi sleeper agent di sana, tapi ya, well, overall nggak seru. Dan kira-kira, what do you guys think? Wait, gue dapat pesan nih dari Joey yang kemarin kita pas lagi ngomongin preview tentang Chiefs versus Giants, kita kan sempat agak head to head tuh antara lo Ardia sama Joey. Yes. Nah, karena kalah nih si Joey, Giants-nya, dia nitip pesan, walaupun ya dia nggak bisa hadir tapi dia nitip pesan ke gue. Mungkin secara bahasa sedikit profanities, tapi gue akan mencoba keep it as PG as possible, dan ya basically seperti itu. Yep. Gangs, can you smell that? The smell of Daboll's and Sean's burning chair. Berarti lagi di kursi panas dua-duanya. Gue jujur gak masalah kalau Dart harus start, tapi kalau misalkan kayak gini, Daboll udah pasti harusnya dipecat. Kenapa? Karena dari regime sekarang, mereka banking on low first round picks, yaitu Jackson Dart, yang harusnya dia bisa sit untuk 1 tahun penuh untuk menyelamatkan jobnya dari Brian Daboll dan juga Josh Schoen. Menurut Joey, Dart itu Jackson Dart. Ya mungkin kalau misalkan kalian lihat dari sosial medianya Warkop sendiri, kita sudah kasih tahu kalau Jackson Dart bakal start di week 4. Jackson Dart punya raw talent, tapi dia masih benar-benar mentah loh. Dia masih perlu banyak development. Jadi dia nggak bisa expect buat dia winning games and so on. Yang penting ekspektasi dari Joey dan fans Giants itu dia cukup punya TD, ya cukup lah mainnya less mistake, that's it. Yep. Tapi John Mara, owner Giants, menurut Joey itu harus tetap mempertahankan si Josh Schoen dan Brian Daboll untuk tetap bisa bertahan dan ngelakuin apa yang mereka mau. Karena semua orang udah pada protes kalau misalkan GM-nya mereka dan head coach-nya mereka udah bikin banyak mistake sepanjang tenure-nya mereka. Apa mistake-nya mereka? Extend Daniel Jones.
Daniel Jones. Daniel Jones. Mereka draft juga banyak yang gagal. Evan Neal gagal. Kayvon Thibodeau nggak develop. Andrew Thomas banyak cederanya juga. So a lot of things. Kadarius Toney, mungkin lu inget, Kadarius Toney sebelum di Chiefs dia di Giants. Betul. Yes. Jadi dan kalimat terakhirnya dari Joe ini adalah kalau misalkan GM berikutnya, misalkan andai kata Joe Schoen dan Brian Daboll dipecat, jadi GM selanjutnya dan head coach selanjutnya datang nggak suka Jackson Dart dan tiba-tiba ya udah draft QB yang lain, ya Jackson Dart berarti wasted man, karena ya mereka juga punya hak sebenarnya kan. Jadi ya ini semua tuh menurut Joey kalau digabungin dalam satu kata adalah the entire freaking circus show. That's it. Ini pesan dari Joey dan gue bisa bilang gue tepuk tangan sih. Gue merasakan gitu kayak apa yang disampaikan Joey itu kayak itu muncul dari hati, man. Iya. That's what Giants fans do to your heart. Jadi gila. So Joey semoga sekarang dia mungkin masih ada urusan dan probably he's still trying to cope up with everything yang sekarang Giants lakuin. So right. Hopefully it's gonna be better, but it may be not. Ya, thank you Oka udah nyampein pesannya Joey. Mungkin Joey juga akan senang. Hell yeah. Solidaritas sesama 03, right? You got the same feeling, you can, right? Lo bisa kompromi sama dia. Well, itu yang bisa kita lu harus bahas nyebutin soal itu loh, padahal gue lagi senang-senangnya untuk membacakan teks dari Joey, tapi lu membawa 03 Texans lagi loh. Enggak, gue sangat melihat lo tuh sangat berekspresif itu. Ibaratnya kalau orang baca puisi tuh benar-benar menjiwai puisinya gitu, karena sama kayak lo bisa empatik ke Joey, makanya lo bisa ngebaca itu dengan sangat-sangat ekspresif gitu, but kita nggak akan bahas itu panjang. At least gue pernah bilang juga kayak Joey pernah bilang juga, kalau kita tahu apa rasanya tim kita jelek, Farhan juga pasti pernah ngerasain pas di Lions. So our team currently in the dumpster fire. Jadi gue gue lepas aja deh. Okay. Gue nggak bisa udah. Gue udah nggak bisa. Oke. Right. Kita stop dulu pembahasan Giants Chiefs karena ini bisa bikin Oka naik darah. Kasihan, kita juga udah tahu Dart akan start next week. Mungkin ini juga agak lucu, koinsidental. Joey digantikan dengan Farhan. Mirip sama Russell Wilson digantikan sama Jackson Dart. Ya, gue nggak tahu. Here to stay, guys. Here to stay gitu. Gue nggak tahu, mungkin ada pesan ada misteri ilahi yang bilang Joey, you need to sit down for this week and let Farhan do the rest. But karena harus Farhan yang masuk, kita akan mulai dari timnya Farhan dulu. Kemarin Lions versus Ravens itu really thrilling games, right? Really close game until the third quarter. Pas lagi masuk ke fourth quarter, tiba-tiba Lions lepas gitu aja kayak meraung-raung, bisa ngusir Ravens dari kandangnya sendiri, tiba-tiba bisa menang. So what went well, Farhan, dari tim kesayangan lo ini nih? Kalau gue bisa bilang sih, ini udah mulai settle in ya, OC sama DC barunya. Udah mulai kelihatan karakter-karakter Lions yang jujur aneh, kayak nggak ada tim lain yang berani ngerjain half the shit they do, tapi it works. Pertama offense-nya kreatif, terus defense-nya disiplin, dan itu kunci melawan Lamar Jackson. Apa kunci defense disiplin itu tuh? Menurut lo apa sih? Dari siapa gitu? Dari apanya? Menurut gue kalau tim-tim lain lawan Lamar Jackson tuh biasanya mulai strukturnya breakdown. Mereka kontennya hilang, mulai ngejar-ngejar nggak tahu mau ngapain. Kemarin tuh dari safety sama linebacker core, Jack Campbell, Anzalone, Brian Branch, sama Kirby Joseph tuh semuanya tahu mereka harus ngapain dalam semua situasi yang ada. Jadi Lamar tuh nggak ada opportunity buat run tolol, nggak ada opportunity buat scramble in the pocket for like 10 seconds baru ngelempar ke end zone, udah nggak ada, langsung di kompres langsung dapat gitu. Sebelumnya gue juga mau nanya dikit ke Farhan nih. Gue soalnya very enamored dengan Detroit Lions sendiri.
Karena menurut gue mereka tuh bener-bener kayak yang fan favorite banget gitu loh secara tim, baik offense maupun defense. Kemarin lawan Ravens, mereka total itu punya 224 rushing yards. Total 224 rushing yards. Dan ini mereka outscoring Baltimore by more than twice gitu. Jadi Baltimore cuma 85 rushing yards, Detroit punya 224 rushing yards dan 4 touchdown. 2 di David Montgomery dan 2 di Jahmyr Gibbs. Nah, Han, mungkin pertanyaan gue adalah, menurut lu Detroit Lions punya combo running back terbaik di NFL, or maybe kalau menurut lu mau coba hyping up your team, the best on this decade probably? Gue jujur kalau running back individu-individu lumayan tahu, kalau yang duo gitu Belum ada nggak ya. hafal sih. Paling dulu Kareem Hunt sama Nick Chubb sempat Yes. gacor. Atau mungkin kayak Alvin Kamara atau sama Mark Ingram probably. Oh itu iya bisa itu. duo running back Sebelum gitu kan. ke Ravens ya. Tapi menurut lu David Montgomery sama Jahmyr Gibbs, what do you think? Kayak dari Jahmyr Gibbs di draft, Montgomery design sampai sekarang. Gue nggak tahu risetnya di mana, tapi banyak yang nge-clown Lions buat ngedraft Jahmyr Gibbs iya. top 10. Yes. pick 12, pick berapa ya? 12 atau 13 dulu kan ya? Iya lumayan. Belasan tinggi Around ya. that. Tapi dengan kayak ini aja sih, formulanya sama kayak receiving core-nya Eagles, ada yang speed, ada yang power gitu. Kalau dihantem nggak mempan, puter lah. Kita lewat jalan samping gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang juga Lions ini bukan tim yang satu malam jadi gitu kan. Dari bertahun-tahun mereka Kerasa kok. Iya. kerasa kan, ada agak-agak ada clowning momennya, ada ups and downs-nya, tapi over the past 2 or 3 years mereka bangkit gitu ya. Mereka udah mulai bikin struktur tim yang lebih baik dari segi offense, dari segi defense juga, terus juga nge-trade QB Jared Goff yang ditukar sama Matthew Stafford, ternyata yang kita kira mungkin kayak is it the right move? Karena sebenarnya Matthew Stafford sama Jared Goff ya sama, mungkin levelnya sama, tapi ternyata malah keduanya dibalik tuh malah bagus gitu kan, sama-sama flourish di tim masing-masing. Betul. Right. Nah, tapi kalau misalnya kita kan dari tadi udah ngebahas Lions mulu nih. Kak, kalau Ravens tuh kenapa sih bisa gitu, Kak? Kenapa? Apa karena bisa jebol sama 2 core running backs-nya karena si Madubu Ike? Nam di Madubu kayak iya. Madubu Ike, apa karena dia kebanyakan jualan madu? I don't know. Oh iya. Tell me. Tell me. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita revisit di episode pertama, kita sempat bahas tentang defense Ravens. Kita bahas tentang defense Ravens yang waktu itu kebobolan 41 poin lawan Josh Allen. Jadi lawan Josh Allen sendiri, Bills mereka kebobolan 41 poin. Now mereka conceded 38 poin. So, actually their defense is starting to get concerned. Jadi menurut gue dengan rekor 1-2 ini sebenarnya mereka ya at least mereka masih bisa bilang kalau ya mereka kalah sama tim-tim yang tangguh lah. Mereka kalah sama tim-tim yang kuat kayak Lions, kayak Bills. But in the end 41 poin, 38 poin, 79 poin kebobolan itu is not little gitu, nggak kecil sebenarnya. Jadi ya dengan tim-tim lain yang bakal muncul, yang bakal mereka lawan di next the rest of the season itu, mereka bakal harusnya kalau misalkan bagusnya itu mereka bisa lebih adapt gitu. Mereka nggak akan sehancur kayak 2 pertandingan lawan Lions sama Bills. Dan ya seenggaknya dengan adanya beberapa hal-hal yang bisa dibilang adalah kayak keberuntungan sedikit lagi mereka, kayak Joe Burrow di Bengals cedera, atau misalkan Steelers lagi in turmoil, Cleveland being Cleveland gitu. Divisi mereka nggak akan terlalu susah sebenarnya. But in the end, defense mereka tetap harus dibenerin, dan itu udah jadi isu dari week 1. A lot of things happens. Defensive tackle mereka cedera, yaitu tadi lo udah bilang Nandi Madubuike.
Dan oh no, dia nggak jualan madu. Nggak, don't worry, dia nggak jualan madu kok. But kelihatan ketika udah kehilangan salah satu star mereka di defensive line, running defense mereka benar-benar dihancurin dengan dua monster running back yang Detroit Lions punya, kayak Montgomery dan juga Jahmyr Gibbs. Hopefully it will be better, but it should be happen quick karena mereka ini adalah contending team dan mereka harusnya nggak akan bisa struggle lebih jauh dari ini. That's what I think. That's what sih. Gue setuju sama pendapat Oka karena kayak tahun-tahun sebelumnya, even sampai start tahun ini kita tuh selalu associated Ravens dengan defense-nya gitu. Kayak kalau lo main fantasy, guys, if you're watching this and you're playing fantasy, you know that Ravens defense is good. You wanna pick their defense, ya kan? Ya kayak lo bingung mau pilih lagi ngedraft mau pilih defense siapa, ya salah satunya ada di Ravens. Tapi ya untuk musim ini di tiga pertandingan awal kayak kok meragukan ya. Sampai kemarin juga gue cek fantasy itu sampai minus 4 poin. Jadi for all of you guys that starting the Ravens defense, I'm feel sorry for you, apalagi kalau misalkan lo kalah gara-gara minus 4 poin itu. It would be hurt so much and ruin your mood for the week. Concernnya kebanyakan memang sebenarnya di pass rush gitu kan sebenarnya. Tapi gue sampai lupa pinpoint one more issue sebenarnya dari mereka. Brandon Stevens nggak ada. I will go with Derrick Henry actually. Itu yang gue tunggu. Oh benar. It's happened gitu kayak. Sebenarnya udah kelihatan jelas kan. Here's the thing, kayak selama 5-6 tahun terakhir itu Derrick Henry itu average like 300 plus carries per season gitu. Dan ini udah termasuk sama pas di tahun 2021 itu dia sempat cedera gitu. Jadi dia emang terbiasa dengan carries yang banyak, terus juga kayak emang tipe running game-nya emang badak gitu kan, dia udah tubruk aja, dan he's very very agile buat running back seukuran dia. But isu yang memang udah mulai diperhatiin juga sama terutama kayak pemain-pemain fantasi ataupun ya fans Ravens die hard, itu adalah dia udah mulai banyak fumbles. Dia fumbles dia yang terbanyak itu adalah 6 kali di 2022. Now he's averaging like 1 fumble per game, dan it's starting to get concerning karena dia sekarang juga udah umur 31. Dia sekarang adalah active rushing yards leader dari semua running back di NFL, active rushing attempt leader dari semua NFL, dan dia adalah the oldest starting running back di NFL, Derrick Henry. So jadi apa yang sekarang Derrick Henry punya dan Ravens punya, mereka mungkin masih bisa keep the juice lah selama setahun, but once again mereka mungkin akan coba cari the next replacement for Derrick Henry karena mereka butuh banget seseorang yang bisa ngebantuin Lamar Jackson di backfield nanti. Jadi nggak cuma Derrick Henry, but maybe there's someone yang mereka bisa cari, nggak harus musim ini tapi maybe next seasons. Right. Kalau nggak salah tuh rushing leader aktif sama receiving aktif tuh dua-duanya di Ravens. Hopkins sekarang juga aktif receiving leader. Aduh, lo mau bawa lokal lama gua nih, Han. Ini Timor Ravens, bro. Hey man, that's used to be my receiver loh. Used to be your star. That's my star boy. It's your star boy, Oka. It should be my star boy too last year, but dan kemarin juga kalau misalkan gue mau bilang Derrick Henry fumble-nya itu cost the game actually, right? Yes, betul. Ya, karena itu terjadi di akhir-akhir. Kalau misalkan mungkin terjadi di awal-awal mungkin akan beda cerita. Enggak juga, tapi misalnya probably it will have a different result, but kejadian di akhir-akhir itu kayak no, it shouldn't be like that, right? Apalagi lo udah star season player gitu. Yang seharusnya you need to protect your ball, you need to tuck your ball. I mean like Henry
remembers to tuck his pants, tapi forgot to tuck his ball. Moving on, kita masih punya game lain yang bisa dibahas, yaitu ada Chargers sama Broncos. Di Chargers sendiri nih, gue lihat sepertinya cocok logi dari kita nih, Justin Herbert dating Madison Beer, one of the pop star, ternyata bermain bagus. So far rekornya ada di 3-0 untuk Chargers dengan 861 yard, passing yardnya dan 6 touchdown with 1 interception. Untuk kelas game kemarin, sebenarnya dia complete around 60% dari 47 attempt, ada 1 touchdown juga. Walaupun on the other hand, Bo Nix juga nggak kalah bagus, ada 61% completion dan 1 touchdown. Tapi kita tahu kalau Bo Nix sendiri kemarin completion-nya tuh nggak sampai lebih dari 10 yard, kayak cuma 9 attempt aja yang lebih dari 10 yard completion. Banyak pass-nya dia yang memang nggak medium pass atau long pass, memang banyakan short kemarin. Yes. Dan berarti kayak long pass-nya juga nggak jalan, so yeah, it's a good game. Kalau misalkan gue baca juga statistiknya via NFL ini, Justin Herbert itu jadi top quarterback yang punya passing yard masuk ke week 4 gitu ya, dengan 861. Dari 5 list itu cuma ada 1 lagi yang bener kita bisa bahas sedikit dari Chargers sendiri. Kayak kenapa sih bisa bagus gitu? Gue mau lihat dari pertanyaannya Oka. Oke, so gue akan mengulangi lagi pernyataan gue ketika Chargers lawan Chiefs di episode pertama. Efek Jim Harbaugh masuk ke Los Angeles Chargers itu kelihatan banget. Dan dia memang juga punya filosofi kayak dia winning mentality-nya tuh kuat. Jadi nggak cuma di 49ers dulu, terus habis itu dia ke Michigan, sekarang ke Chargers. Dan dulu dia juga actually a quarterback di zaman 90-an tuh. Jadi dia a Pro Bowl quarterback, pretty good quarterback, dan dia jadi coach di Stanford, terus jadi coach di 49ers, coach di Michigan, sekarang coach di Chargers. All of them jadi winning program semuanya. Jadi efek Jim Harbaugh di tim Los Angeles Chargers saat ini itu kayak ngebalikin mentalitas dari Chargers yang dulu kayak gampang blow the lead, mereka nggak punya winning mentality, mereka cuma menang regular season tapi mereka nggak clutch gitu di playoff. Itu sekarang mungkin bisa berubah dengan adanya Jim Harbaugh. Dan beberapa standout player dari pertandingan kemarin juga kayak Justin Herbert yang by the way dia juga jadi pemain termuda yang mencetak 2000 career completion passing, dan itu dia sekarang masih usia 27 tahun dan juga 195 hari. Dan selain itu juga dia kan baru juga dapat rookie running back Omarion Hampton yang akhirnya setelah unfortunate news ada Najee Harris yang out for season, dia akhirnya step up dan juga dia bisa mencetak 129 scrimmage yards, 70 rushing, 59 receiving, dan juga mencetak touchdown di pertandingan ini. First time akhirnya buat rookie Omarion Hampton. Welcome to NFL. Yeah. Dan setelah itu juga secara defense mereka juga already playing really good dari musim lalu, dan sekarang mereka mempertahankan performa mereka, dan I think that this is what the Chargers really need. The Chiefs lagi pontang-panting, terus Broncos agak inconsistent, also Raiders being Raiders, dan ini adalah kesempatannya Chargers. This is what they looking for. Jadi menurut gue Chargers punya kans yang cukup gede untuk bisa juara divisi. Maybe you're not gonna be agree with me, Ardio, karena lu pendukung Chiefs. Yeah. Right now, sekarang kita lihat leadernya siapa? Chargers, right? 3-0. Right. Yeah, I couldn't agree more. Chargers has been great these past weeks. Kayak mereka punya 3-0, mereka mainnya juga solid. Both offense and defense are doing really great, just like as you said. Dan maybe we can see a Super Bowl LA Chargers. Kemarin Chargers game-nya juga masih close walaupun mereka mainnya bagus. Dan Broncos ini sebenarnya kan juga termasuk yang digadang-gadang jadi tim yang punya defense yang bagus gitu. Tapi unfortunately mereka malah kalah, dan
Kira-kira kenapa sih kok bisa kalah? Gue mau nanya ke Farhan gitu. Wah, jujur susah jawabnya, Pak. Itu beneran apa scheme oke, player oke, tapi kayaknya gara-gara offense-nya mandek, defense-nya kayak Struggle harus juga on ya. the field all the time gitu loh. Nggak ada Aha. waktu buat Yeah. istirahat. Terus habis itu scheme-nya udah kebuka semua. Jadi kayak Browns, lu nonton Browns tahun 2023 tuh kayak gini kelihatannya gitu. Dan actually, oh ya, Ardio, tadi kata Farhan juga tadi, memang possessionnya kelihatan banget ya. Chargers lawan Denver, Chargers stay on the field lama banget. Total possession Chargers adalah 36 menit. So, it's a long time. 36 menit dibandingkan dengan 23 menit dari Denver. So, good point dari Farhan tadi itu. As a defense gitu kayak ya they have to read the offense right ya kan. Mereka harus nggak cuman react tapi mereka juga harus prediksi gitu. Mereka harus kayak kira-kira ini mau kemana, kira-kira siapa yang bakal jadi favorite target, siapa yang bakal open, dan it costs you a lot to your body right. Nggak cuman not just your stamina tapi juga mentally gitu kayak apalagi kalau misalkan lo tuh udah defense nggak kelar-kelar ketika lo duduk minum offense lo kayak seriusan nih cuma segini doang kita harus masuk lagi nih ke lapangan nih. It's gonna be hell for them right ya tapi memang Chargers ini salah satu contender kuat, benar-benar kata Oka contender kuat lah untuk at least buat divisinya dulu di AFC. Kita masih ada Rams dan Eagles. Rams tuh gimana ya? Kemarin tuh bisa nyekor, tapi di akhirnya tuh nggak bisa gitu. Mereka kayak, gue baca nih ya, first quarter mereka ada 10 poin, second quarter ada 9, third quarter mereka bisa nyekor 7, dan tiba-tiba fourth quarternya jeblok, 0. Masuk menit berapa dari quarter 3 tuh Los Angeles Rams tuh 26-7 unggulnya lawan Philadelphia Eagles. That's crazy gitu loh. Yeah, that's crazy, right? Yeah. Kayak misal, dan actually Eagles playing well. Yang kemarin kita cuma ngeliat mereka kebanyakan lari, passingnya lucu-lucuan aja. Actually they can pass, Jalen Hurts can pass, AJ Brown kalau kalian main fantasi poinnya meledak. Poinnya gede ada di 20 plus points. Hell yes, akhirnya. Hell yeah, right? Akhirnya dan siapapun yang megang AJ Brown. Iya, termasuk Joey megang AJ Brown loh kemarin. Gue megang AJ Brown. Joey AJ Brown kan? AJ Brown. Dan mungkin sekarang kayak dia agak conflicted gara-gara ya AJ Brown still very good dan dia main di Eagles tapi. Gue hampir nge-bench AJ Brown buat Khalil Shakir ini. Kayak, kemarin kita juga lihat Rams itu red zone-nya mandek asli. Farhan, kenapa sih ini bisa mandek, Farhan? Kayaknya kalau gue nonton dari kemarin tuh jawabannya cuma Devante Adams back shoulder fade dua doang sih. Pas itu udah nggak ada kayak, nggak bisa ngapa-ngapain. Petrus balik catch ya gitu. Iya. Mereka punya pemain-pemain yang nggak jelek-jelek juga gitu. Ada Kyren Williams, Matthew Stafford walaupun sudah tua, bukan Aqua juga. Terus ada Devante Adams. Padahal week kemarin tuh mereka jadi duo star receiver kan, saling backup satu sama lain, dan akhirnya mereka yang bisa menang dari kemarin malah sekarang jadi 2-1. Eagles yang bisa 3-0. Kak, kalau misalkan kayak gini, apakah Eagles bakal balik lagi ke Super Bowl? Oh, they have team. Mereka timnya emang udah kelihatan dari awal kan. Emang struggle-nya itu kan karena di first half itu mereka juga nggak efektif secara tim. Mereka juga cuman sekali dua kali nembus third down conversion doang. Dan itu sebenarnya mereka ya kelihatan banget slow start, dan game plan mereka kan sebenarnya adalah Saquon Barkley, Jalen Hurts short pass, moving on, terus. Ya kalau 4th and 1 ya udah gitu, dorong, gitu. Push. Yes, tinggal dorong aja. Itu sebenarnya game plan mereka kan kayak gitu. Cuman ketika kemarin Rams versus Eagles, Saquon Barkley got contained by Rams. Dan gue ingat salah satu hot takes gue minggu lalu adalah Philadelphia Eagles bakal punya total rushing yards
di bawah 100. Karena sebelumnya belum pernah true. kejadian. What happened kemarin Philadelphia Eagles cuma punya 86 rushing yards. That's because that Rams defense sebenarnya bagus. Gue merasakan sebagai tim yang udah sempat kalah sama Rams, their defense is actually really really good gitu. Ya. But back to the Eagles. Sebenarnya mereka kalau misalkan kayak udah di-push untuk passing lagi, untuk bisa lebih open kepada passing games, mereka nge-target AJ Brown, target Devontae Smith, target ke Dallas Goedert, mereka pasti bisa gitu. They're still really good at it gitu. Cuman mereka emang kayak game script mereka selalu berjalan kayak gitu. Mereka berjalan dengan running game mereka yang emang stabil dan juga punya one of the best running back in the NFL gitu. Yes. Dan dengan mereka jalan passing game itu kelihatan kayak Rams itu agak caught off guard, dan saat itu juga setelah 26-7 they answer with 26 unanswered points, terutama di fourth quarter ketika mereka menyetak touchdown dari Devontae Smith. Itu kan sebenarnya juga kayak bisa jadi one of the best comeback di NFL, but waktu itu juga Rams masuk, terus habis itu mereka driving down the field, masuk ke field goal range. Tapi waktu Joshua Carty mencoba field goal, what happened? Block, field goal block, return, touchdown, Jordan Davis. That's what happens. Jadi secara unit mereka it's actually really good, very complete. Tapi kayak mereka just need a little bit of push, but not too push. Just a little bit of push. Mereka akan bakal bisa repeat kalau mereka lebih open terhadap playbook mereka. Ya, gue setuju banget karena ini juga ngingetin sama masa lalu pahit kemarin. Kayak gue ngelihat Eagles sama Chiefs Super Bowl kemarin tuh Chiefs fokus banget sama Saquon. Kayak mereka yang gue lihat tuh aware banget kayak Saquon tuh he's a monster, right? Kita akan berusaha untuk stop dia selagi mana kita bisa, karena di tahun kemarin juga dia ngecatatin karir rushing yards kan, karir high rushing yards-nya, dan emang tahun lalu dia mainnya bagus, Saquon tuh mainnya bagus banget, jadi Chiefs tuh kelihatan kayak mereka tuh antisipasi banget sama running games-nya Eagles, tapi malah diobrak-abrik secondary-nya kan. Dan ini yang kejadian lagi di games lawan Rams kemarin, Rams kayak yang lo bilang tadi, caught off guard karena kebanyakan jagain Saquon. Padahal Saquon mungkin mikirnya ya gak apa-apa, lo kemakan lo sama jebakan kita gitu kan. Lo berusaha ngeberhentiin Saquon yang lari-lari di situ nggak nyampe 100 yard, tapi lo look at the receivers gitu. Kayak semuanya kayak bisa dipasing. Intinya kayak pick of the poison ya, pick the poison aja gitu. Ya kayak memang trade-off-nya gitu. Cuman kita lihat ini tuh komplit gitu. Timnya tuh komplit yang kayak semua lininya berbahaya, semua lininya perlu diperhitungkan juga, nggak bisa dipandang sebelah mata atau coba dipilih satu-satu aja gitu, nggak bisa lo pilih mau defense runningnya, nggak bisa cuman milih defense dari receivernya karena dua-duanya kan sama-sama hidup gitu kalau dibiarin satu sama lain. Nah kalau gue mau nanya satu lagi nih ke Farhan, kayak kira-kira kemarin key player saya itu di siapa sih Eagles sama Rams, Han? Kalau key players mungkin semua orang udah tahu Jordan Davis, tapi gue mungkin low light player lah, kita lihat ini on siapa. Emmanuel Forbes lo lihat itu sepertiganya AJ Brown. Secara size ya, maksudnya lo lihat AJ Brown yang sangat fisikal gitu di match up sama first round picknya Commanders berapa tahun yang lalu, Emmanuel Forbes yang diambil sebelum Christian Gonzalez, shout out Andra. Halo. Itu beneran physical mismatch gitu, beneran kayak hydrogen bomb versus coughing baby kalau bisa dilihat. Oh ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, lu mau main zone nggak bisa, main man nggak bisa. Menurut gue sih Eagles tuh cuma nggak percaya sama Jalen Hurts ya, kayak mereka scheme-nya kayak mereka nggak percaya, padahal gue ngeliat dari Super Bowl performance-nya Jalen Hurts bagus banget. Dan gue week 1, week 2 #team RAPE AJ Brown. Sekarang gue seneng, semoga bisa begini lagi.
Oke. Gue juga ngelihatnya sih seneng-seneng, nggak seneng ya. Maksudnya di satu sisi kita ngelihat ada satu uh, tim yang bakal entertain us for the whole season gitu. Kayak mereka mainnya udah bagus. Rams juga walaupun kalah tapi tetap nggak kalah bagus juga gitu. Kayak mereka mungkin masih ada kecolongan di saat yang kayak tadi Oka bilang. It's still the third week, masih banyak week-week ke depan, jadi masih banyak adjustment. Ini malah jadi kayak statement ke Eagles, ke the rest of NFL teams kayak we are the reigning champions, so you need to watch out, right? Gue mau nanya satu. Gimana tuh? Kalau lo bisa milih di tim lo sekarang defensive line, mending punya Aaron Donald atau Jalen Carter sama Jordan Davis? Prime Aaron Donald, next. Anjir. Prime Aaron Donald. Gue bakal milih Aaron Donald juga sih. Kayak That man is a monster. Gue akan pilih Aaron Donald ya sepanjang masa mungkin kedua setelah Prime JJ Watt. wow, setelah Prime JJ Watt, Prime JJ Watt is actually better than Aaron Donald. That's my hot take for this week. That's my hot take. Sebenarnya kan ya in quick note kan sebenarnya sama-sama three tech defensive tackle atau 4-3 ini kan defensive end sebenarnya. Jadi sebenarnya sama-sama mirip secara posisi. Beda kalau lagi dibandingin sama TJ Watt yang emang edge rusher yang di luar. That's different, linebacker soalnya. Kalau Aaron Donald sama JJ Watt is actually very similar. masuk ke week 4 karena besok gitu ya, nggak besok sih, kalau lusa maksudnya, lusa udah ada game pertama di week 4 dan gue mau tanya ke kalian soal week 4 ini ada Packers versus Cowboys. Kita bilang minggu lalu, gua, Oka, Joey bilang Packers ini contender. Tapi ternyata kemarin kalah 10-13. Lucu, skornya kecil. Lawan Cleveland Browns yang dipimpin sama Flacco. Walaupun ada Myles Garrett on defense, tapi kayak still we had high hope for Packers. But me personally, I think it's just a minor setback. But what do you guys think? Gue mau nanya Farhan dulu, kalau misalkan ini Packers nih still a contender kah atau sebenarnya Cowboys bakal bikin upset untuk minggu depan? What's your take? Gue yakin 31 dari 31 tim lawan Browns bakal hancur, soalnya nggak ada yang lebih serem dari defensive line-nya Browns. Itu kacau. Myles Garrett sama Mason Graham. Jujur defensive core yang baru ya, yang draft class ini itu lumayan stand out sih menurut gue, dari Carson Schwarzenegger. Terus ada Mason Graham juga, yang Mason Graham plus first round pick tahun depan. Nah, itu caveatnya. Dari Jaguars ya. Iya. Nah, maksudnya sebagai tim yang depleted gara-gara ex quarterbacknya Oka itu lumayan lumayan bagus. Kenapa gue catching gitu. stray di sini? Gue nggak ngapa-ngapain loh. Tiba-tiba kena quarterback gue. Kenapa nih? But back to Packers and Cowboys, menurut gue juga Packers and Cowboys emang Cowboys sendiri kan sebenarnya emang agak up and down, and Packers is more consistent. Jadi emang secara pertandingan kita bakal lebih unggul Packers, right? Iya kan? Ya. Tapi menurut lu Packers sama Cowboys ini menurut lu adalah matchup yang imbang atau menurut lu ada yang lebih diunggulkan nggak dari pertandingan ini? Gua mau bilang ada di Packers, tapi Cowboys juga offense-nya nggak kalah serem gitu. Cuman pas my take is Packers gonna win, right? Packers is gonna win that game. Karena Cowboys sendiri kita tahu defense-nya itu kayak palang pintu cowboy, kebuka lebar, kurang terus-terusan pokoknya. Yang lawan mereka juga high scoring game, tapi mereka juga tapi perlu di note juga kalau mereka juga bisa nge-score banyak juga. Cuman here's the catch, CeeDee Lamb kemarin cedera, so who's gonna step up gantiin dia? Apakah ada pemain-pemain lain kayak Trubin gitu, atau malah makan
Atau bakal pakai running play yang lebih banyak, ya kayak Dak bakal ke siapa gitu. Pickens kah mungkin? George freaking Pickens. Ada George Pickens tahun ini. Kalau ke Farhan sendiri gimana nih? Who's your take, man? What's your take? Mungkin ini bisa dibilang kayak how we saw Packers lawan Browns kemarin ya. Tapi ini beneran, ini real ini. Oh, real. Defense-nya real. beneran Actually ass real. ini. Ini defense yang ngasih berapa puluh poin ke Caleb Williams. Sorry Amar, tapi Caleb Williams itu bukan satu quarterback yang lo bisa ngasih 30 poin ya. Yes. Lebih Uh, dari 30 poin. 41 kayaknya kalau nggak salah ya. 41 loh. Kepala 4 cu. Lawan Caleb Williams. Nggak bisa sih. nggak jelas Ini soalnya kalau beneran defense nggak ada apa-apa, offense nggak ada apa-apa ya. Iya. Oh, setuju. nggak ada apa-apa. Ada offense-nya tim satu lagi, ada. ada tim satu lagi nih, ada tim satu lagi nih. Special tuh? teams baru ada monster itu. Siapa special team monsternya itu? Farhan, silahkan. Brandon Aubrey, goat kicker, Oh. sorry. Massage man yang di Baltimore gue udah nggak support lagi. Ya, I mean like kalau misalkan mereka beneran main football, ya mungkin Cowboys yang bakal menang. Ada Brandon Aubrey gitu. Tapi kalau misalkan in overall kayak gue lebih condong ke Packers gitu. Ada revenge game antara Micah Kenny Parsons Clark. terhadap Kenny Clark. Micah, oh iya, iya bener. Micah Parsons Sama is satu lagi. back ke Sama satu lagi, Xavier McKinney. Bukan McKinney. Jujur gue kira itu Ya, beat anjir. Ya, no. It's just like me being silly. But anyway, Packers di sisi lain, defense-nya tuh oke banget. Rushing defense-nya itu ada di peringkat 3, secondary-nya ada di peringkat 7. Kira-kira gimana nih? Dengan kehilangan CD Lamb, apakah Dak Prescott dan kawan-kawan bisa menembus defense-nya Packers? How will they? Duh. Susah sih. Walaupun ya, kayaknya gue masih milih match up Bo Melton lawan George Pickens. Kayak gue masih milih Bo Melton sih. Ya, berarti sudah mulai setuju kawan satu ini. Ini Kalau- Travis Hunter diskon ya. Tapi kayak kalau masalah pasti George Pickens di bracket kan sama safety-nya. Terus mau ngapain? Nggak ada CD Lamb. Kevontae Turpin bisa mungkin jadi macam Tyquan Thornton-nya. Ya. Tapi overall kayaknya agak sulit melawan mantan yang ini nih. Memang agak sulit untuk let go of your ex, right? Sometimes you need time. Let time heal, but Oka, menurut lo siapa yang bakal menang? Packers apa Cowboys? kita udah nge-hype Packers sebagai contender dari minggu lalu. Ya, walaupun kalah minggu ini, my bad, cheeseheads, my bad, all the Packers fans di Indonesia. But they are still a contender kan. Mereka masih punya one of the better units di NFL. Mereka punya Micah Parsons yang akan akhirnya balik lagi ke Cowboys. So, nggak harus khawatir memang adalah off game. Jordan Love can do some wrong lah seenggaknya. But ya kita masih akan tetap mengunggulkan Packers, Green Bay Packers sebagai yang akan menang di pertandingan ini. So I think our safe pick will be a Packers here. Oke. Yang lebih susah ini bakal lebih dari 1 touchdown nggak bedanya? I believe so. gue sih. I believe so. Ya. Yeah. Menurut gue mungkin nggak lebih dari 1 tapi mungkin sekitar 10-12 poin at least. Ya, 10 oke. points. Bakal sengit lah dari segi kejar-kejaran skor gitu ya. Gimana Sebelum move Farhan? on, gue mau nyelamatin Trevon Diggs atas keponakan barunya. Anjay. Oh, baru lahiran. Belum, kan baru masuk itu. Baru masuk. Tadi katanya keponakan. Stephon Diggs sama Cardi B Oh iya baru masuk. Oh, iya. Baru masuk kemarin. baru masuk. Oh iya keponakan. Jatuhnya keponakan ya. Gue lupa.
Damn. Makanya that doesn't ring a bell. Sorry. Stephon Diggs punya anak sebelum dia nyetak touchdown ya musim ini ternyata. Waduh, sulit bu. Produser, halo produser. Halo produser, Halo produser. halo produser. Saya mendengar kata-kata produser katanya moving on aja. Katanya moving on, gak usah dibahas-bahas soal Stephon Diggs yang salah nyekor. But I think that's enough for the for Texans. Texans. Maksudnya kita mau bahas Texans sama Titans, tapi maksudnya Packers sama Cowboys udah cukup. Kan preview. Kita nggak ada preview lagi kan. Ada dong. Ada dong. Ini tuh salah satu momen penghormatan gitu, kayak we want to give you a moment of silence karena Texans sama Titans. Ya momen of silence udah selesai. Gak usah lama-lama. Gak usah berdiri. Gak usah lama-lama. Udah biarin aja. Wait, gue ngambil topi gue dulu bentar. Tadi gue udah. Oh gitu. Farhan kita biarkan dia ngerenting sendiri, biarkan Oka yang dikasih analisa sendiri. The floor is yours, Oka. Texans versus Titans. How it will be. Di sini gue akan pura-pura jadi Skip Bayless, kayak gue harus agak nongkrong kayak gini. Karena gue harus narik napas dan Houston Texans dari musim ini kelihatan banget offense-nya itu benar-benar rusak, tak bisa diperbaiki lagi. Offensive line mereka juga per PFF, they are actually the worst offensive line unit di NFL. Lu mau tahu siapa starter Texans pekan lalu gitu? Ada Cam Robinson, left tackle, Laken Tomlinson, left guard, center, Jared Patterson, right guard, Titus Howard, dan right tackle mereka itu rookie, R3 or whatever gitu. Jadi mereka nggak mencoba address OL gitu ketika free agency, atau ketika draft, atau ketika mereka mau coba trade. Who they trade? Mereka trade siapa? Laramie Tunsil, left tackle mereka di trade ke Washington Commanders buat next to nothing. Dan sekarang Laramie Tunsil itu jadi pemain intinya dari Commander sendiri. Dan itu gue sampai jambak rambut gue nggak tahu kenapa mereka nge-trade Laramie Tunsil. Sekarang musim ini entire offensive unit mereka peringkat terakhir di NFL. Mereka 12,7 points per game, walaupun defense mereka itu punya 17 poin per game, nomor 5 di NFL. Hold on. Gue narik napas dulu bentar. Hold on. Gue overly too excited. Tapi gue tenang dulu. Mereka pernah 0-3 dan masuk playoff. Ya, 2018. It happened, pernah. Tapi mereka juga, offense mereka nggak seburuk sekarang. Mereka masih punya whoever that one in Cleveland, yang lu udah pernah bilang, Lamar Miller ada, DeAndre Hopkins ada, Prime JJ Watt, gue tadi udah bilang Prime JJ Watt is actually really that good, yang bikin mereka bisa masuk playoff walaupun mereka 0-3 waktu 2018. Sekarang mereka punya OC, offensive coordinator pertama kali jadi offensive coordinator dari Rams, Nick Kelly. Dia belum punya pengalaman dan personilnya yang dia punya tuh juga nggak begitu bagus. It happened gitu, ketahuan kalau bakal kayak gini. Tapi owner nggak melakukan apa-apa, GM nggak melakukan apa-apa. DeMeco Ryans, as good as he is, juga nggak terlalu involved dengan offense. So that's what happened ketika ketika quarterback dari Texans CJ Stroud regress tahun ketiga, offensive line mereka makin jelek, running back mereka juga yang masih cederaan, Nick Chubb. Mereka cuma wide receiver punya satu yang bisa diandalkan, Nico Collins. Dan everything is all a big, huge mistake gitu. Jadi menurut gue ini adalah kesalahan semua bagian dari tim Houston Texans. But anyway, gue nggak tahu gue ngeren berapa menit ya. Whoever track record, gue sampai 2 kali tarik napas, so probably gotta be like 5 minutes gitu. But anyway, Texans lawan Tennessee Titans, simple aja. 1-3 Houston Texans di next week. Okay. 1-3. I guaranteed that gitu. I guarantee that gitu. Gue akan kasih catat Pak Produser. Gue nggak akan pakai ini selama semusim. Kalau misalkan besok itu 0-4, gue nggak akan pakai ini selama semusim. Itu hot take-nya langsung loncat hot take. Udah. That's it. It's actually gonna happen. First win Texans.
lawan Tennessee Titans gitu loh. Oh. It's only Cam Ward, man. It's only Cam Ward. Dia bakal dimakan abis-abisan sama Will Anderson. I genuinely believe that. Ya, gue tahu timnya emang offense-nya agak gimana-gimana, tapi ya I hope, and I mean hope is a quotation mark, kalau mereka bisa menang di week 4. Please, buat kesehatan mental gue, please menang aja, dulu deh. Ya, itu aja gue sebenarnya. Right. Ya, gue juga setuju sama pendapat lo, Kak. Gue setuju sama take lo kalau yang bakal menang minggu depan adalah Houston Texans. Karena gue gak ngelihat Titans itu bagus kayak ya, walaupun Cam Ward, walaupun he is like the only rookie quarterback yang start dari week pertama, tapi kayaknya mereka belum siap lah. Dan I think Texans ini cuma masalah waktu aja mereka balik ke performa. So what's your take, Farhan, untuk Texans versus Titans? Who's gonna win? Cam Ward first win. Cam Oh. Ward first win. No, don't do that. Man, gue nothing to lose, man. Minggu depan udah gak ada lagi gue di sini. Gue no accountability, gue milih Cam Ward. Soalnya dari eye test, Cam Ward is the guy, man. Timnya shit, all other players kecuali Elik Ayomanor sama Cimiri Dike shit. Tapi ini Cam Ward statsnya jelek. Tapi kalau eye test aja ini tuh sebenarnya there's something there gitu loh. Dan mending there's something there daripada there was something there gitu. There was something. Gue lebih believe yang there was something there sih, karena was berarti pernah proven ada di sana gitu. But anyway, that's our preview for next week. Dan menurut gue mau nanya ke lo semua, satu ya, cepat aja gitu. Kira-kira game apa yang bakal seru next week? I need to drink loh. Gue butuh minum, tapi ntar aja. Next week ya, week 4. Gue akan menunggu Eagles versus Buccaneers. Oh, Dua tim 3-0. Baker Mayfield lagi, I think could be in a MVP run lawan Eagles yang sekarang 3-0. That's a game that's worth to see. Walaupun jadwalnya kalau nggak salah di jam 1 ya. Mungkin ya siapa yang mau nonton ya nonton, nggak apa-apa. But anyway, it's actually gonna be really good. Oke, so Farhan, thank you. Mungkin Farhan gimana? Ada game lain yang menarik kah? Kira-kira buat minggu depan? Kurang menarik. Tapi WRKP ada nobar Viking Steelers di Stark Tap Room. Ini termasuk Stark Tap Room. Itu must watch guys. Kalau bisa nonton bareng. Steelers Vikings, right? Iya. Nonton barengnya di mana Tuhan? Di Stark Tap Room SCBD jam 8.30 atau 7.30? 8.30. Oh, jam enak ya justru ya. Jam enak sebenarnya, jam masuk akal lah sama kita ya. So guys, if you're watching this, dan lu pengen nobar, lu pengen ngerasain keseruannya nonton NFL bareng sama teman-teman lo, sama ya komunitas NFL, ya lo coba datang ke Stark Tap Room. Posting detailsnya ada di Instagram kita udah post di @warkop media. Tinggal lu lihat aja di sana, dan mereka emang highly recommended untuk pesan booking dulu, RSVP dulu, biar ke book seatnya. So it's gonna be a good match to watch, right? Karena di samping mungkin bukan gamenya, tapi keseruan dan experience yang akan kita dapat di sini. Yeah. Karena memang seperti tagline kita di Warkop Media, nonton NFL tuh memang lebih menyenangkan dengan teman. Ya, football semakin is better rame, with friends, right? Friends, ya. Jadi semakin banyak penontonnya, semakin banyak fans yang lain juga, kita juga semakin seru dong nontonnya. Iya, betul. Ya, betul. Semakin banyak siapa tahu di sana juga bisa nambah koneksi, di sana juga bisa nambah teman, bisa jadi saling sharing soal NFL or even fantasy. So it's a hell of event. So kalau kalian punya waktu dan ada kesempatan untuk datang, coba datang aja. Apalagi yang belum pernah, gue encourage banget untuk datang nobar, karena seru ketimbang nonton sendiri di kamar atau di rumah. The euphoria hits different, man.
Ya, so Yeah. jangan lupa thank you Farhan udah Kalau diingetin juga perlu deh. bilang ke bos lo sekarang, kayaknya Senin gue sakit deh gitu. Oh, nah. Biar bisa pulang malam ya. Biar Bisa pulang ya. malam atau masuk siang Ya, benar. Itu alasan yang bagus. Oke. That being said, I think that's enough for everything today. But before that, gue mau ngasih unjuk dulu. Ini Pak Produser langsung dikasih tahu aja hasil minggu lalu itu. Your Noble segment kita itu seri ya, Barokah ya. Kita seri Ya. berdua. Kalau Karena nggak penentu- salah tuh kemarin catatannya tuh 21 lawan 21 ya. Yeah, Secara so total. it's tie again for both of us, but today since I'm your host, so sekarang untuk next week your Nobles segment bakal yang buat gue diganti sama Farhan. So here's their take untuk next week. So who's gonna win? Ya. I think that's enough for today. Thank you Farhan, thank you Oka udah nemenin gue di episode 3 kali ini. Kita ngobrolin banyak soal week 3 dan week 4. Hopefully you guys enjoyed, and if you enjoyed this episode and this podcast, don't forget to follow us and subscribe and give us a like, leave a comment biar kita juga tahu apa yang pengen lo sampein ke semua. Jangan lupa follow kita juga di @warkopmedia on Instagram, on Twitter, and on TikTok. And I'll see you guys next week. Bye-bye.